Indonesia Police Watch (IPW) meminta tim Sus Polri mengusut private jet yang digunakan Brigjen Hendra Kurniawan saat menemui keluarga Brigadir Yosua di Jambi. Siapa sebenarnya penyedia jet pribadi untuk Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri? Kita akan bahas ini dan kemana harus diusut, apakah etik atau pidana, bersama dengan Yusuf Warshim, anggota Kompolnas, dan Saur Siagian, anggota Tim Advokasi untuk Hukum dan Keadilan. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Selamat petang, Mbak Yusuf. Selamat petang, Bang Saur. Selamat petang. Ini kan sebenarnya untuk penyedia private jet ini masih misteri ya. Munculnya dari pernyataannya IPW berbekal BAP-nya Brigjen Hendra Kurniawan bahwa ke Jambi itu disuruh Verdi Sambo menggunakan private jet. Nah, kalau dari Kompolnas, adanya dugaan temuan ini disidiknya harusnya ke etik atau pidana? Jadi begini, terkait dengan kasus FS dalam dugaan tindak pidana pembunuhan berencana ini kan sebelumnya telah beredar isu-isu yang itu kami pantau. Salah satunya terkait dengan pengantaran jenazah, itu ada isu menggunakan dugaan private jet. Nah, jadi itu sudah kami catat sebelumnya, isu-isu yang beredar. Dalam hal ini tentu barangkali yang dimaksud oleh BAP yang IPW itu tentu itu kaitan dengan pemeriksaan kode etik profesi yang bersangkutan ya. Sementara ini kan proses kode etik profesi yang bersangkutan itu kami pantau masih dalam proses penyiapan berkas-berkasnya untuk segera bisa disidangkan. Tentu itu nanti seandainya betul ada dalam BAP, maka BAP yang dimaksud terkait dengan kode etik profesi Polri. Nah, kami sendiri di dalam memantau soal isu jet itu belum pernah mendengar itu kalau BAP di penyidikan tindak pidananya. Sementara kan untuk Hendra Kurniawan ini kan terkait dengan tindak pidana itu masuk cluster obstruction of justice. Barangkali itu nanti lebih tepat ada pada pemeriksaan kode etik profesi yang kita harap nanti bisa segera yang bersangkutan disidangkan. Nanti kita lihat apakah itu menjadi bagian yang fakta-fakta yang ada dalam sangkaan terhadap yang bersangkutan, itu nanti kita pantau bagaimana sesungguhnya terkait dengan isu private jet dalam mengantar jenazah Brigadir J beberapa waktu lalu itu. Oke, kalau Kompolnas lihatnya lebih tepatnya ke etik, kalau dari Pak Saur ini tepatnya ke etik atau bisa juga ke arah pidana? Mbak Priska, kalau betul nama atau kan nomornya kan sudah ada itu dirilis oleh IPW. Nah, kalau betul bahwa pemilik dari jet pribadi ini adalah berkaitan kepada konsorsium judi, jelas terang benderang ini sebenarnya masuk pidana korupsinya. Artinya adalah ada upaya penyuapan-penyuapan yang dilakukan oleh pelaku atau pemilik judi ini, kemudian supaya penegak hukum kemudian melindungi dia. Nah, ini menurut kita ini sangat serius. Mestinya ini harus segera ditindaklanjuti seperti pesan dari Pak Sigit. Bahwa judi ini kan penyakit masyarakat. Kalau apa yang info oleh PPATK ada sekitar 155 triliun uang yang beredar soal judi online. Ini sangat serius, Mbak. Tapi berarti Pak Saur kalau untuk arahnya ke pidana, apalagi terkait dengan konsorsium judi yang diduga, akan lebih panjang lagi layernya kita bicara. Karena pembuktiannya pun harus lebih panjang lagi. Apakah betul misalnya private jet itu terkait dengan konsorsium judi? Apakah betul atau tidak ada tindak pidana perjudian dan sebagainya? Nah, kalau kita lihat kan misalnya kan nomornya sudah ada itu. Jet pribadinya kan sudah muncul kemudian di berbagai pemberitaan. Nah, tinggal kan didalamin, itu sangat sederhana sebenarnya. Artinya misalnya begini, apakah betul karena yang pasti kan Saudara Hendra Kurniawan ini adalah masuk di daftar daripada yang gambar-gambar chat yang beredar. Nah, kemudian juga IPW sudah menyalir juga, kemudian perusahaannya apa, tempatnya di mana, bahkan orangnya, saya kira sudah tinggal menindaklanjuti. Artinya informasi ini atau dugaan awal ini kan sudah sangat terang benderang. Maksud kita begini, Mbak Priska, ini yang selalu saya bilang bagaimana Mabes Polri, bayangkan polisinya polisi, kemudian dikendalikan oleh bajingan para penjudi. Hati-hati dengan pemilihan kata ya, Pak Saur, kita sedang live di sini. Saya ingatkan.
Ya, makanya menurut saya ini adalah tindakan yang sangat serius seperti janji daripada Pak Kapolri. Tidak Oke. ada Jadi harus diusut tuntas begitu. para katakanlah orang yang bermain-main wewenangnya untuk memelihara daripada katakanlah yang jelas di judi online atau judi biasa kan Pak Siki sudah bilang harus diberantas. Nah, saya kira ini momentum yang paling baik kepada kepolisian. Baik. Segera menindaklanjuti, jangan sampai kemudian kerak-keraknya aja sementara kedalamannya itu kemudian tidak ditindaklanjuti. Itu Nah, kalau dari Kompolnas saya mau minta dijelaskan Pak Yusuf, sebenarnya untuk mendapatkan fasilitas jet pribadi ini lazim atau tidak, boleh atau tidak untuk anggota Polri? Ya, itu kan nanti ada dalam proses pemeriksaan apakah benar ada penggunaan jet pribadinya itu apakah itu disewa, siapa yang menyewa, dan bagaimana anggaran atau biaya sewanya, kan itu nanti dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik profesi dalam rangkaian peristiwa pengantaran jenazah yang itu menjadi rangkaian dari dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, atau yang skenario awal itu tembak-menembak, itu kan bagian dari kasus pembunuhan berencana itu sendiri, bagian dari kasus obstruction of justice. Nah, terkait dengan penyewaan jet itu tentu akan menjadi terang ketika itu ada dalam proses pemeriksaan kode etik. Nah, yang kedua terkait dengan dugaan tindak pidananya kalau itu dikaitkan dengan konsorsium 303, kami sendiri kan beberapa waktu lalu juga telah menyampaikan satu saran terkait dengan beredarnya bagan-bagan itu penting untuk didalami oleh cyber. Nah, Pak Kapolri sendiri dalam pantauan kami juga kan menyampaikan bahwa persoalan itu juga didalami. Tapi sementara ini kami dalam pantauan belum bisa menyimpulkan bahwa dugaan penggunaan jet pribadi dalam pengantaran jenazah almarhum itu ada kaitannya dengan 303. Tapi sementara lebih pas catatan kami itu ada pada pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Brigadir Jenderal Polisi Hendra Kurniawan, yang sementara ini kita tunggu kapan sidang kode etik profesinya. Mudah-mudahan itu menjadi fakta-fakta yang disangkakan terkait dengan penggunaan. Apakah penggunaannya itu dibenarkan atau tidak kalau memang ada dugaan penggunaan jet pribadi. Sebenarnya itu dibenarkan atau tidak. Kalau dari sisi tampak itu lazim atau tidak perwira Polri menggunakan jet pribadi jika benar dalam konteksnya penyidikan. Dalam hal ini kan juga waktu itu pengantaran jenazah Brigadir Yosua, begitu ya Pak Saur? Kalau untuk perjalanan dinas Pak, izin untuk Pak Saur dulu. Ya, silakan. Pak Saur. Saya pikir kalau logik kita kan kemudian bisa menganalisa Mbak Krista, Pak Yusuf, katakanlah Pak Rudianti, karena ini kan banyak pesawat, apalagi kepolisian, tentu mereka ketika menggunakan katakanlah pesawat komersial, mestinya kan itu adalah yang lazim. Nah, tentu pertanyaannya adalah apa urgensinya kemudian harus menggunakan satu jet pribadi? Menurut saya ini sangat lazim, kecuali dalam hal tertentu seorang Kapolri misalnya ada kunjungan-kunjungan yang memang tidak mungkin kemudian dengan pesawat atau katakanlah darat, sehingga menggunakan jet-jet yang khusus seperti ini mungkin menyangkut hal-hal yang sangat strategik gitu loh. Oke. Nah, kalau tadi Pak Yusuf mau menjelaskan soal perjalanan dinas bagaimana? Ya, itu tadi sudah dijelaskan oleh Bang Saur sebagian. Perjalanan dinas itu kan tentu menggunakan pesawat komersil. Nah, cuman dalam hal terkait dengan ini kan masih dugaan, kita belum bisa menyimpulkan apapun. Ini harus terang dulu dugaannya apakah benar ada di dalam pemeriksaan saat mengantarkan jenazah almarhum Brigadir J itu menggunakan pesawat. Nah, pesawatnya apakah itu pesawat sebagaimana lazimnya digunakan dalam perjalanan dinas, penggunaan pesawat komersil sebagaimana kita biasa, atau sewa daripada jet pribadi. Kan ini tentu harus terang dulu. Jadi harus valid dulu soal informasi itunya Pak Yusuf ya. Apakah betul jet pribadi, apakah betul disediakan pihak ketiga begitu ya? Iya, betul. Itu tentu yang harus kita menjadi perhatian kita, ini kita pantau. Maka ini kita tunggu proses sidang kode etik Hendra Kurniawan ini, apakah itu nanti ada dalam fakta-fakta yang disangkakan hasil daripada
BAP pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, jika pun benar apakah itu pelanggaran kode etik menggunakan private jet itu dalam mengantar Brigadir J tersebut. Itu Mbak Priska. Kita tidak boleh berandai-andai, harus tahu dulu, harus clear dulu bagaimana duduk perkaranya, harus dibuktikan. Tapi Pak Saur, tentu kan publik sekarang jadi bertanya-tanya, dalam konteks apa misalnya tindakan menggunakan private jet untuk pengantaran jenazah almarhum Brigadir Yosua ini dikategorikan pelanggaran etik, atau dalam konteks apa ini bisa masuk ke pidana, misalnya gratifikasi ataupun korupsi misalnya, ataupun suap, atau tadi bahkan terkait dengan konsorsium judi. Ini bagaimana mendudukannya secara sederhana dan mudah dimengertinya? Ya, sederhananya kan yang pasti beliau ini kan sudah melanggaran obstruction of justice. Yang pasti kan itu yang dia sudah sedang disidangkan, yang tinggal kita tunggu putusannya. Nah, sebenarnya dalam KUHAP, Mbak Priska, kalau kita lihat dalam bukti itu petunjuk, yang pasti waktu skenario yang pertama kan mereka ini berbagai cara melakukan upaya-upaya penutupan, yaitu skenario ada dugaan upaya pembunuhan atau pelecehan seksual, dan tentu mereka menggunakan seluruh, termasuk ada sekitar 100 orang kemudian yang terlibat untuk menutupi kejahatan-kejahatan dilakukan oleh Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Nah, termasuk kan saudara Hendra Kurniawan juga sudah dijerat. Tentu pertanyaannya adalah apakah alat-alat yang kemudian mereka pakai tiba-tiba alat yang jujur. Nah, terbukti semua ada sampai sekarang, telepon masih hilang, ponsel masih hilang. Nah, barangkali ini juga masih bagian daripada skenario itu. Ya bisa kita lihat petunjuk, ini juga mungkin, ini juga petunjuk bahwa sesungguhnya penyidik Polri harus mendalami ini. Karena kita tidak, mengapa ini sangat serius Mbak Priska? Karena kembali simbol yang disasar itu adalah Karo Paminal yang sangat strategik, dan seperti yang kita berkali-kali mengatakan, mereka ini adalah simbol moral daripada kepolisian. Jadi menurut saya tidak lagi kita perdebatkan, kita dalamin aja informasi yang dari publik, karena kita ingat bahwa terbongkarnya kejahatan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo kembali adalah karena partisipasi publik, karena kritisnya pers, kemudian semua kita. Jadi kalau kata Pak Saur, kalau ada informasi dari publik, jangan anti, tapi didalami, begitu ya? Betul. Jadi gini, Oke, Pak, kalau dari Pak Yusuf gimana? Jadi begini, dari sejak awal kan ada ketidakprofesionalan di dalam mengusut kasus kematian Brigadir J ini. Ya. Ketidakprofesionalan itu kan itu ada yang tidak berwenang menangani kasus. Katakanlah itu kan propam. Ini kan ada tindak pidana, ada peristiwa pidananya. Yang berwenang mengusut pidana itu kan penyidik. Jadi terkait dengan mengantarkan jenazah almarhum Brigadir J itu tentu ada pada kewenangan penyidik. Nah itu tadi. Tentu kalau kewenangan penyidik yang mengantar jenazah, dia masuk perjalanan dinas mengantarkan jenazah. Ya. Maka bagaimana dengan pengantaran jenazah yang dilakukan oleh Karo Paminal pada saat itu, Brigadir Hendra Kurniawan ini, apakah dia masuk perjalanan dinas atau tidak? Nah itu nanti akan menjadi terang dalam berkas pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang bersangkutan, Mbak Priska. Karena sebenarnya kalaupun masuk perjalanan dinas secara legal, ada dokumen ya pasti, begitu ya Pak Yusuf, ya bisa ditelusuri ya? Kami kira karena ada dugaan tidak pidana obstruction of justice, di dalamnya menghalang-halangi penyidikan, ada tidak profesional juga di dalam pengusutan pelanggaran kode etik, tentu itu pada saat itu yang mengantar jenazah itu tidak pada kewenangan sebagaimana mestinya penyidik, tapi dilakukan oleh propam. Ini menjadi persoalan yang tentu ada dalam berkas pemeriksaan yang bersangkutan, Mbak Priska. Oke, kalau Pak Saur lihatnya temuan ini bisa memperkuat adanya pidana obstruction of justice tadi, melengkapi sebagai petunjuk, atau jangan sampai juga mengaburkan pidana utamanya? Masing-masing, terakhir saya ke Pak Saur dulu. Saya kira memperkuat ya Mbak Priska. Artinya tadi Pak Yusuf sudah kasih clue sungguhnya, bahwa soal pengantaran daripada jenazah itu bukan bagian daripada program apalagi Karo Paminal. Ada bagian khusus yang sesungguhnya yang mengurusi soal jenazah-jenazah seperti itu. Nah, yang kedua itu yang kita bilang bahwa yang mati ini adalah seorang brigadir, tetapi bagaimana seriusnya segala daya upaya yang dilakukan untuk menutupi yang kasus yang pertama itu
menurut saya ini sangat memperkuat ya obstruction of justice, tetapi jauh lebih penting menurut saya Mbak Friska, karena itu kan sudah disidik. Tetapi bagaimana yang kita bilang judi-judi online ini atau para penjudi ini atau pebisnis gelap ini kemudian sangat merajalela di Mabes Polri, itu yang menjadi concern kita sekarang ini pasca kematian daripada Yosua ini. Praktek suap menyuap, kemudian yang kita juga dengar seperti di Kapolres Jakarta Selatan. Nah, saya kira ini juga cermin sambo-sambo yang lain. Nah, itu sebabnya menurut saya ini harus kita dorong, kita dalamin seperti harapan daripada Pak Sigit. Ini mau kalau bicara reformasi struktur, misalnya, tetapi kultur suap menyuap itu, saya kira itu juga sangat fundamental sekarang ada di Mabes Polri. Baik, disidik kami tangkap maksudnya termasuk juga kultur. Itu juga yang harus dievaluasi. Silakan Pak Yusuf. Kami kira terkait dengan isu dugaan penggunaan private jet pengantaran jenazah almarhum Brigadir ini, kita tunggu dulu pemeriksaan sidang kode etik profesi Hendra Kurniawan nanti seperti apa, fakta-fakta dalam sangkaannya. Kita lihat dulu nanti. Yang penting ini tentu isu ini telah dicatat oleh pihak Propam Polri. Baik, kita tunggu fakta-fakta nantinya harus diungkap, dirunut secara terang benderang karena masuk dari penyidikan kasus pembunuhan Yosua juga. Ini masih satu rangkaian. Terima kasih Pak Yusuf Warshim, terima kasih Pak Saur Siagian telah bergabung di Kompas Petang.